Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirun, perincian. Qala Sulaimanul Jamalu. Sulaiman al-Jamal berkata, kama qala al-Fayyumi fil Misbah, seperti yang dikatakan oleh al-Fayyumi dalam kitab al-Misbah. Wal qadaru bil fathi, lafaz al-qadaru dengan hanya fathah, la ghairu ma yuqaddiruhu Allah ta'ala min al-qada. Pada huruf dalnya di fathah berarti qada yang ditakdirkan oleh Allah. Wal qadari bi sukunid dali, atau wal qadari bi sukunid dali wa fathuha wa al-miqdar wal mithlu. Lafaz al-qadru dengan sukun dan bisa di fathah. Al-qadaru pada huruf dal berarti ukuran dan jumlah. Yuqalu hadza qadru hadza ayyumatil. Boleh dikatakan hadza qadru hadza, yang berarti ini adalah seukuran ini. Wa ammal qadru fi qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Adapun lafaz al-qadru dalam firman Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka fal ma'na lailatul taqdir, maka maksud lafaz al-qadru di sini adalah malam mentakdirkan atau lailatul takdir. Summiyat bidzalika li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mithliha min as-sanatil qabilah min amril mauti wal ajali wal rizqi wa ghairi dzalika. Mengapa malam itu disebut dengan Lailatul Takdir? Adalah karena Allah mentakdirkan atau menetapkan perkara-perkara yang Dia kehendaki sampai pada malam Lailatul Takdir di tahun-tahun berikutnya. Perkara-perkara itu adalah seperti kematian, ajal, rizki, dan lain sebagainya. Wa yusallimu ila mudabbiratil umuri, dan Allah memasrahkan perkara-perkaranya itu kepada para petugasnya, yaitu wahum arba'atun minal malaikati, yaitu ada 4 malaikat, Israfil wa Mikail wa Izrail wa Jibril alaihi salam. Jadi 4 malaikat ini siapa saja? Yaitu malaikat Israfil dan malaikat Mikail dan malaikat Izrail dan malaikat Jibril alaihi salam. Wa qala Mujahidun, dan Mujahid berkata Lailatul Hukmi wa qila Lailatul Syarafi wal Izami, bahwa malam Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Hukm. Ada juga yang mengatakan disebut dengan Lailatul Syaraf dan Lailatul Uzmi. Wa qila aw Lailatul Dayyiqi, ada yang mengatakan pula disebut dengan Lailatul Dayyiqi atau malam kesempitan atau kepadatan. Lidhiqil qada'i bizdihamil malaikati fiha, yaitu karena padatnya tugas yang harus dilakukan oleh para malaikat pada malam itu. Wa 'an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah yaqdi menetapkan al-aqdiyata qada-qadanya fi lailati nisfi Sya'ban, pada malam separuh Sya'ban, wa yusallimuha ila arbabiha Lailatul Qadri, dan memasrahkan kepada para petugasnya di malam Lailatul Qadar. Hadza wa laysa al-muradu anna taqdirallahi la yahdutsu illa fi tilkal lailah. Hal di atas bukan berarti bahwa pentakdiran Allah terjadi pada malam Lailatul Qadar,
karena Allah telah mentakdirkan segala takdirnya di zaman azali li'annahu ta'ala qaddara al-maqadira fil azali qabla khalqis samawati wal ardi, sebelum menciptakan langit dan bumi. Bal, akan tetapi, al-muradu, maksudnya adalah idharu tilkal maqadiril malaikah, bahwa Allah memperlihatkan takdir-takdirnya kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar. Tanbihun, peringatan. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai dalil naqli rukun-rukun Islam dan iman. Innama atal musannifu awwalan bidzikri arkanil islami wal imani li'annahu 'azimul mawqi'. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami menyebutkan penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman terlebih dahulu, karena penjelasan tentang itu merupakan objek pembahasan yang sangat penting karena mencakup seluruh perbuatan-perbuatan ibadah yang zahir dan batin. Wa qad ishtamala 'ala jami'i wadha'ifi al-ibadati adh-dhahirati wal batinah. Qala al-Jafri. Kemudian bahkan Jufri berkata, wa yaqbuhu bil aqli ay yus'ala an arkanil islam wal iman. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang berakal ketika ia ditanya tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, fala yaruddu jawaban wa huwa yaz'umu annahu muslimun wa mu'minun. Intaha. Kemudian ia tidak bisa menjawab padahal ia menganggap dirinya sebagai orang muslim dan mukmin. Selesai. Wa huwa ma'khudhun min hadithi Sayyidina Jibril alaihi salam. Rukun-rukun Islam dan iman terkutip dari hadis Sayyidina Jibril alaihi salam, kama fil arba'ina lin-Nawawi, seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Qala rahimahullahu ta'ala an Umar radhiyallahu anhu qala, seperti yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi bahwa diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun. Suatu ketika kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ri, dan berambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada bekas-bekas kalau ia adalah seorang musafir. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta laki-laki itu tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Syadidu, mohon maaf salah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Laki-laki itu duduk mendekati Rasulullah SAW. Laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya berdekatan dengan kedua lutut Rasulullah sambil laki-laki itu wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Waqala, dan kemudian ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, beritahu aku, anil islami, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Wa tuqimas sholati wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika mampu perjalanannya. Qala shadaqta fata'ajjabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Laki-laki itu berkata, kamu benar. Kami para sahabat sangat terkejut dan heran kepada laki-laki itu. Ia bertanya kepada Rasulullah dan membenarkan jawaban beliau. Qala lahu fa akhbirni 'anil imani, beritahu aku tentang iman, kata laki-laki itu. Qala
Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu mengimani atau mempercayai Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan qadar baik dan buruknya. Qala sadaqta, laki-laki itu berkata, kamu benar. Qala fa'akhbirni, beritahu aku anil ihsani, tentang ihsan. Qala kemudian Rasulullah menjawab, an ta'budullahi ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala kemudian laki-laki itu berkata lagi, fa'akhbirni, beritahu aku anis sa'ati, tentang hari kiamat. Qala Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tanda-tanda hari kiamat adalah amat atau budak perempuan melahirkan. Mohon maaf salah. Jadi, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala kemudian laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni, beritahu aku an amaratiha, tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Adapun tanda-tanda hari kiamat adalah amat atau budak perempuan melahirkan majikan atau nyonyanya sendiri. Wa antarul hufatal uratal alatari asyai yatatawaluna fil bunyani. Kamu melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan dada, yang miskin dan yang hanya berprofesi sebagai penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumah. Summan tulaqa falabitha maliyan. Summa qala ya Umar, atadri manis sa'il. Setelah itu, laki-laki itu pergi. Kemudian Rasulullah SAW diam. Lalu beliau berkata, hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah menjelaskan. Umar menjawab, mohon maaf salah, Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala Rasulullah menjelaskan, fa innahu Jibrilu, yang bertanya barusan adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, ia datang kemari untuk mengajari agama kalian, yaitu agama Islam. Rawahul Muslim, hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim. Qawluhu wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, bunyi hadis tersebut berarti laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai wada'a ar-rajulu kaffayhi ala fakhidaihi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki melakukan hal demikian itu karena merasa sudah akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala dzalika lil istinasi bi'tibari ma bainahuma minal unsi bil asli hina ya'tihi bil wahyi. Dengan melihat hubungan keakraban yang terjadi antara mereka berdua ketika Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa wahyunya. Wa qad jaa'a musarrahan bihadza fi riwayat an-Nasa'i min hadits Abi Hurairah wa Abi Dzarrin haditsun qala. Perbuatan malaikat Jibril di atas dijelaskan secara gamblang atau tersurat menurut riwayat Nasa'i dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar bahwa ia berkata, wada'a yadayhi ala rukbatay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu fa akhbirni anil ihsani, yakni bihi al-ikhlas. Bunyi hadis al-ihsan berarti bahwa yang dimaksud dengan ihsan adalah ikhlas. Wa yajuzu an ya'ni bihi ijadatul amal, bisa juga yang dimaksud dengan ihsan adalah membaguskan amal. Wa hadza at-tafsiru akhassu minal awwal, dan tafsiran membaguskan amal adalah lebih khusus daripada tafsiran ikhlas.
Qauluhu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bunyi dalam hadis, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadza min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu syamala maqamil musyahadati wa maqamal muraqabati. Adalah kesimpulan dari seluruh sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pernyataan dalam hadis tersebut mencakup maqam musyahadah dan maqam muraqabah. Bayanu dzalika wa idahuhu anna lil 'abdi fi 'ibadatihi thalathatu maqamat. Jelasnya adalah bahwa hamba memiliki 3 maqam atau tingkatan dalam ibadahnya, yaitu al-awwalu, yang pertama, ayyaf'alaha 'ala al-wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talabu syar'i bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Hamba melakukan ibadah dengan tata cara yang telah memenuhi tuntutan syariat, yaitu sekiranya ibadahnya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. As-tsani, dan yang kedua, ayyaf'alaha kadzalika wa qad istawraqa fi bihari al-mukasyafati hatta ka'annahu yarallahu ta'ala, wa hadza maqamuhu sallallahu alaihi wasallam kama qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Yang kedua adalah hamba melakukan ibadah dengan tata cara nomor pertama, dan ia telah tenggelam dalam lautan maqam mukasyafah sehingga seolah-olah ia melihat Allah dalam ibadahnya. Ini adalah tingkatan atau maqam Rasulullah SAW, sebagaimana beliau bersabda, aku menjadikan penghibur hatiku dalam sholat. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu ayyaf'ala kadzalika wa qad ghalaba 'alaihi anna Allah ta'ala yushahiduhu wa hadha huwa maqamul muraqabah. Hamba melakukan ibadah dengan tata cara nomor pertama disertai ia telah dikuasai dengan keadaan bahwa Allah melihatnya. Ini adalah maqam muraqabah. Faqauluhu fa illam takun tarahu. Oleh karena itu dalam perkataan hadis, apabila kamu tidak bisa melihatnya, nuzulun an maqamil mukasyafati ila maqamil muraqabati, ay in lam ta'budhu wa anta min ahli ru'yati fa'budhu wa anta bihaitsu ta'taqidu annahu yaraka, fa kullun minal maqamati tsalatsati ihsanun. Maka sesungguhnya Allah melihatmu adalah penurunan dari maqam mukasyafah ke maqam muraqabah. Maksudnya, jika kamu beribadah kepada Allah dengan keadaan yang mana kamu bukan termasuk ahli melihatnya, maka beribadahlah kepadanya dengan keadaanmu yang meyakini bahwa Allah melihatmu. Illa anna al-ihsana alladhi huwa syaratun fi sihhatil ibadati innama huwa al-awwal li'anna al-ihsana alladhi huwa fil akhiraini min sifatil khawas wa yata'adzaru min katsirin. Dengan demikian, masing-masing dari 3 maqam di atas disebut dengan ihsan. Hanya saja ihsan yang merupakan syarat sahnya ibadah hanya pada maqam nomor pertama, karena ihsan pada maqam nomor 2 dan 3 adalah ihsan yang merupakan sifat yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu atau khawas dan sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk memilikinya. Qauluhu fa akhbirni 'anis sa'ah, bunyi hadis beritahu aku tentang hari kiamat, ai bermaksud an waqtil qiyamah, beritahu aku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qauluhu mal mas'ulu anha, bunyi hadis tidaklah orang yang ditanya tentangnya, ai an waqtiha, bermaksud tidaklah orang yang ditanya tentang waktunya. Qauluhu bi'a'lama minas sa'il, bunyi hadis lebih mengetahui daripada yang bertanya, ai bermaksud anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha fal muradu tasawi fi nafyil ilmi bi waqtiha la tasawi fil ilmi bi waqtiha. Bermaksud bahwa Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Qauluhu an amaratiha bi fathil hamzati, bunyi hadis tentang tanda-tanda hari kiamat yang diungkapkan dengan an amaratiha adalah dengan di fathah pada huruf
hamzahnya ay alamatiha kama qala fil misbahi, berarti an alamatiha seperti yang disebutkan dalam kitab al-misbah. Al-amaratu al-alamatu waznan wa ma'nan. Lafaz al-amaratu dan al-alamatu adalah sama dari segi wazan dan arti. Wa ammal imaratu bi kasril hamzati fa hiya wilayatu wal imamah. Adapun lafaz al-imarah dengan dibaca kasrah pada huruf hamzah maka berarti sifat kewalian atau sifat kepemimpinan. Wal muradu alamatuha as-sabiqatu 'alaiha wa muqaddimatuha la al-muqarinatu al-mudhayifatu laha. Dan maksud tanda-tanda hari kiamat adalah tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, bukan tanda-tanda yang menyertai terjadinya hari kiamat yang seperti katulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, wa khuruji dan keluarnya ad-dabbah dabbah atau hewan melata, qala antalidal ummatu rabbataha. Oleh karena itu maksudnya adalah tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah SAW berkata, wa fi riwayatin rabbaha, budak perempuan melahirkan majikan atau nyonyanya sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan budak perempuan melahirkan majikan atau tuannya sendiri. Waktu lipafi maknaha ala aqwalin, dan pernyataan dalam hadis budak perempuan melahirkan majikannya sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama tentang maksudnya hingga menghasilkan beberapa macam pendapat. As-sahhuha, pendapat as-sahh mengatakan annahu ikhbarun an kathratis sarari wa auladihin wa anna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha, bahwa pernyataan tersebut menginformasikan tentang banyaknya sarori atau para budak perempuan dan anak-anak mereka, dan anak laki-laki mereka yang hasil dari tuan menempati kedudukan derajat tuan mereka sendiri, karena harta seseorang akan menjadi milik anak laki-lakinya. Wa qad yatasarrafu fihi fil hali tasarrufal malikina, karena harta seseorang akan menjadi milik anak-anak lakinya, kemudian terkadang harta tersebut akan dibelanjakan oleh anak laki-laki itu, imma bil itni aw bi qarinatil hali aw urfil isti'mal, sebagaimana harta dibelanjakan oleh para pemilik asli dengan adanya izin untuk membelanjakan qarinatu al-hal atau izin yang diindikasikan oleh keadaan, atau izin pembelanjakan berdasarkan keadaan umumnya. Wa'ambaru ba'duhum bi an yastawliyal muslimuna ala biladil kuffari fataktaru sarari fayakunu waladul ummati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi. Sebagian ulama mengartikan pernyataan di atas dengan pengertian bahwa orang-orang muslim banyak menguasai negara-negara orang-orang kafir, kemudian para sarori menjadi banyak, kemudian anak laki-laki amat atau budak perempuan yang hasil dari tuannya menempati kedudukan tuannya dalam segi derajat atau status sosial, karena derajat anak laki-laki itu menjadi luhur sebab ayahnya. Taniha, dan yang kedua, anna ma'naha annal ima'ata lidul muluka, para budak amat melahirkan para pemimpin, fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi. Oleh karena itu ibu anak laki-laki yang merupakan hasil dari tuan termasuk golongan rakyat anaknya sendiri. Idwa sayyiduha, yaitu adalah tuan ibunya sendiri. Taritua, dan yang ketiga, anna ma'nahu antab sudah ahwalun nasi fayakthura bai'u ummahatil auladi fi akhir zaman, keadaan para manusia akan hancur atau kacau, para ibu yang budak dari anak-anak yang hasil dari tuan mereka akan banyak dijual di akhir zaman. Fayakthuru taradaduha fi aidil mushtarina hatta yashtariyaha ibnuha min ghairi ilmin annaha ummuhu. Para ibu tersebut berada di tangan banyak pembeli tanpa sengaja,
Pembeli mereka adalah anak-anak mereka sendiri, tetapi anak-anak mereka tidak mengetahui kalau budak-budak perempuan yang mereka beli adalah ibu mereka sendiri. Wa min dzalika an yakthura al-uququ fil auladi fa yu'amilu al-waladu ummahu bima yu'amilu sayyidu amatahu minal ihanati was-sabbi. Setelah terbeli akan banyak terjadi kasus anak berdurhaka kepada ibu karena anak yang berkedudukan sebagai tuan akan memperlakukan ibu yang berkedudukan sebagai budaknya anak dengan penghinaan atau omongan tercela sebagaimana sayyid atau tuan memperlakukan budak-budaknya. Wa qawluhu wa antaral hufata bidammil ha'il muhmalati, bunyi dalam hadis wa antaral hufata adalah dengan didhammah pada huruf ha-nya, yaitu bentuk jamak dari mufrad hafin. Pengertiannya adalah jam'u hafin huwa man la na'la fi rijlihi, orang yang tidak memakai alas kaki. Qauluhul urata, bunyi dalam hadis al-urata jam'u arin adalah merupakan bentuk jamak dari mufrad arin, wawa yaitu man la syai'a ala jasadihi, orang yang tidak mengenakan apapun pada tubuhnya. Qauluhu al-alata, bunyi dalam hadis al-alata adalah bi fathil lamil mukhaffafati, dengan di fathah pada huruf lamnya yang tidak ditasydid. Jam'u ailin, yaitu bentuk jamak dari mufrad ailin. Wal alatu hiya fi taqdiri fa'natin, dan lafaz al-alati adalah dengan mengikuti wazan fa'natin mithlu kafirin wa kafaratin, yaitu seperti lafaz kafirin dan kafaratin. Maknahu, arti al-alatu al-fuqara'u adalah orang-orang yang fakir atau al-fuqara'. Qawlu ri'a asyati, bunyi dalam hadis ri'a asyati adalah bikasri ra'i wal maddi, yaitu dengan dikasrah pada huruf ra dan hamzah mamdudah. Jam'u ra'in, yaitu bentuk jamak dari mufrad ra'in. Wa amma bid-dhammi fala budda min at-ta'il marbutati, adapun lafaz ri'ai dengan didhamma pada huruf ra, maka wajib adanya huruf ta marbutah, mislu qadin wa qudatin, seperti lafaz qadin dan qudatin. Kama fil misbahi, seperti disebutkan dalam kitab al-misbah. Wa aslul ra'i al-hifzu, adapun asal arti ar-ra'i adalah menjaga. Wasya'u bil hamzati, sedangkan lafaz asya'u adalah dengan hamzah. Al-ghanamu, yaitu berarti kambing-kambing. Jam'u syatin, lafaz asya'u adalah bentuk jamak dari mufrad syatun. Syatin yaitu merupakan bentuk jamak yang antara bentuk jamak dan mufradnya. Wa wa minal jumu'i allati yufariqu bainaha wa baina wahidiha bil ha'i, yaitu merupakan bentuk jamak yang antara bentuk jamak dan mufradnya dapat dibedakan dengan adanya huruf ha. Wa tajma'u aidan ala syahin bil ha'i, begitu juga lafaz syatin dapat dijamakkan ke dalam lafaz syahin dengan huruf ha. Lafaz ri'a asya'i yang berarti para penggembala kambing-kambing. Wa khassahum bidzikri li'annahum ahlul badiyah, dikhususkan untuk disebut di dalam hadis karena mereka adalah ahlul badiyah atau orang-orang pedalaman. Qauluhu yatatawwaluna fil bunyani, bunyi dalam hadis yatatawwaluna fil bunyani ai berarti yatabahawna fi irtifa'ihi, mereka unggul-unggulan dalam meninggikan bangunan. Wal qasdu minal haditsil ihbaru an tabaddulil hali wa taghayyurihi, maksud hadis ini adalah memberitahukan tentang pergantian keadaan atau dan perubahannya dengan ditunjukkan oleh satu fenomena kenyataan. Bi an yastawli ahlul badiyati wal faqati alladziina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirah wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati, dengan fenomena kenyataan bahwa ahlul badiyah atau orang-orang miskin akan berusaha menyaingi dan menguasai ahlul hadirah atau orang-orang yang kaya. Mereka yang ahlul badiyah akan memperoleh atau merebut harta-harta kaum ahlul hadirah secara paksa dan zalim. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati
تكثر أموالهم وتتسع في الحطام أي في الفانية وهي المتاع الكثير الهمة فتصرف هممهم إلى تشييد البنيان أي تطويله ورفعه بالجسر والهمة بالكسر أول العزم وقد يطلق على العزم القوي كما في المصباح. Sehingga mereka akan berlimpah rumah. Faniyah, mereka, pengertian faniyah di sini adalah harta benda yang banyak memiliki himmah atau fungsi. Ahlul Badiyah menggunakan harta-harta itu untuk memperluas atau memperpanjang dan meninggikan bangunan dengan bata dan lain-lainnya. Lafaz al-himmatu dengan dibaca kasroh pada huruf H berarti keadaan pertama kali saat memiliki tujuan. Terkadang lafaz tersebut diartikan dengan tujuan yang kuat seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Misbah. Qauluhu tsumma talaqa ay, bunyi dalam hadis tsumma talaqa berarti ar-rajulu laki-laki, as-sailu yang bertanya, amma dzukira itu pergi. Wa qawluhu falabita ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bunyi dalam hadis labita berarti bahwa kemudian Rasulullah diam. Ay istamarra sakitan 'anil kalami fi hadhil qadiyati, bahwa beliau kemudian diam, tidak berkata dalam hal ini. Wa ja'a fi riwayatin falabittu bita'in madmumatin, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz labittu dengan huruf ta yang didomahkan sehingga yang diam adalah fayakunu Umaru wal mukhbiru an dzalika binafsihi, yaitu yang diam adalah Umar selaku orang yang memberitahukan hadis. Qauluhu maliyan bitasydidil ya'i, bunyi dalam hadis maliyan adalah dengan ditasydid pada huruf ya-nya. Ai zamanan katsiran, maksudnya diam dalam waktu yang lama. Wa kana dzalika zamanu thalathan, waktu diam tersebut terjadi 3 kali, kama jaa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Wa qawluhu tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il, bunyi dalam hadis kemudian beliau berkata, hai Umar, apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, kemudian Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Rasulullah berkata, yang bertanya barusan adalah Jibril. Ia datang kemari untuk mengajari kalian agama kalian. Ai qawaida dinikum, berarti bahwa Jibril mengajarkan kaidah-kaidah agama kalian. Fa fihi annad-dina ismun litsalatsati, berdasarkan keterangan hadis secara keseluruhan dapat dimengerti dan disimpulkan bahwa agama adalah nama bagi gabungan 3 perkara, yaitu apa saja? Al-Islamu, yang pertama al-Islam, wal imanu dan iman, wal ihsanu dan ihsan. Wa fuhima minhu annahu yustahabbu lil muallimi tanbihu talamidatihi, dari hadis dapat pula dipahami bahwa disunahkan bagi guru mengingatkan para santrinya dan bagi pemimpin mengingatkan para pengikutnya. Walir ra'isi tanbihu asba'i ala qawaidil ilmi wa ghara'ibil waqa'i talaban li naf'ihim wa fa'idatihim, qalahu al-Fashani. Dan bagi pemimpin mengingatkan para pengikutnya tentang kaidah-kaidah ilmu dan kejadian-kejadian yang langka atau aneh dengan tujuan memberikan manfaat dan faedah kepada mereka. Demikian ini disebutkan oleh Al-Fashani. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Kasyifatu As-Sajah pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan keistifadahan. Jangan lupa untuk selalu istiqomah mengisi sebulan penuh bulan Ramadan dengan mengaji ya. Sebelum saya menutup, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.